Oke, balik lagi di Politeknik Lamandau di prodinya Teknologi Produksi Ternak di mata kuliah Fisiologi dengan bab kita nanti di sini belajar tentang fisiologi dari hewan jantan. Jadi di minggu sebelumnya kita juga sudah ada dasar belajar anatomi dari hewan jantan. Jadi kita belajar di sini fisiologinya. Kita tidak terlalu membahas tentang anatominya karena sudah dibahas di minggu sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nanti kita belajar di fisiologi reproduksi hewan jantan. Itu nanti kita belajar bagaimana hormonnya, endokrinologinya, endokrin, sistem hormonnya. Yang pertama pasti ada GnRH, gonadotropin releasing hormone. Jadi ini adalah yang berada di sistem saraf pusat atau di otak. Jadi dia mengirimkan data nanti menuju ke FSH. Di FSH ini adalah follicle stimulating hormone. Jadi dia bertugas untuk memerintahkan folikel untuk bergerak. Jadi di FSH-nya. Kemudian setelah dari FSH dia lanjut ke LH. LH itu apa? Luteinizing hormone. Nah, setelah berkembang tadi sudah disuruh oleh hormon untuk berkembang. Nah, di sini di hormon LH ini yang bertugas untuk mematangkan. Luteinizing itu mematangkan, jadi hormon yang mematangkan. Jadi nanti kita belajar bagaimana spermatogenesis. Jadi ingat-ingat untuk hormonnya ada 3, ada gonadotropin releasing hormone (GnRH), kemudian ada FSH follicle stimulating hormone, dan ada juga luteinizing hormone atau LH. Itu yang penting. Nanti kita belajar juga ini tentang dasar hormon ini juga nanti di pelajaran selanjutnya di hewan betina. Oke, ini posisi bentukannya. Gonadotropin releasing hormone masuk dari hipotalamus ya. Masuk ke anterior pituitary. Yang seperti yang kita belajar di anatominya sudah kalian, pituitary itu dibagi 2, ada ante sama poste. Ini di bagian anteriornya baru mengirimkan FSH untuk apa? Untuk agar folikelnya berkembang. Setelah folikelnya berkembang, baru luteinizing hormone. Jadi luteinize itu berarti posisinya nanti hormonnya matang, siap untuk dikeluarkan atau ejakulasi. Nah, itu adalah feedback positifnya. Kemudian nanti setelah ada feedback positif, kita lihat ada bagannya di sini, ada nanti feedback negatifnya. Jadi kenapa ada positif dan negatif? Jadi kalau positif itu untuk menambahkan. Jadi ketika sudah penuh, organ target akan memberikan respon feedback negatifnya bahwa itu sudah cukup. Jadi nanti otak akan memerintahkan untuk berhenti hormonnya. Seperti itu pergerakannya semudahnya. Nah, kita lanjut ke spermatogenesisnya. Jadi ini adalah basic dari semua proses dari reproduksi hewan jantan. Jadi ini nanti yang memproduksi spermatozoa. Jadi itu dibagi 3 proses. Ada mitosis, meiosis, sama postmeiosis. Jadi itu ada 3 jenis, nanti kita bisa bahas. Nah, di sini bagaimana dari spermatogonia sampai ke spermatozoa. Jadi ada spermatogonia A1, A2, A3, baru lanjut ke intermediate spermatogonium, baru B1, B2. Nah, di A1, A2, A3 ini yang awal mitosis. Nah, setelah intermediate itu meiosis. Nah,
baru selanjutnya di primary secondary sama primary secondary spermatosit ini itu adalah nanti yang post meiosisnya. Jadi dibagi 3 ya, 3 bagian, baru nanti pendewasaan spermatid dan spermatozoa. Jadi spermatid itu adalah spermatozoa yang muda. Jadi dianya masih bagian mudanya, baru pendewasaan di spermatozoanya. Seperti itu. Nah, spermiogenesis ini adalah finishingnya, yang kita tahu finishing. Nanti dia perkembangan itu posisinya ada di spermatid dan spermatozoa. Ada di dua jenis itu adalah spermiogenesis. Jadi ada spermato, ada spermiogenesis. Jadi spermiogenesis ini adalah bagaimana kelengkapan dari kromatin kondensnya itu disiapkan. Nah, jadi total semua itu siap dalam 60 hari. Jadi satu siklus spermatozoa dibuat itu adalah 60 hari. Nanti di epidermal transitnya itu bisa 8 sampai 14 hari. Kemudian di fase stage dari spermatogenesis, meiosis, profase sama ejakulasi itu sekitaran 30 hari siapnya. Jadi total 60 hari untuk persiapannya semuanya, total semuanya dengan pembagian di epididymis. Ya kita tahu ya epididymis tract-nya itu di 8 sampai 14 hari tergantung nanti. Nah, di total di spermatogenesis, meiosis, ejakulasi sampai siap ditembakkan itu sekitar 30 hari. Jadi persiapannya panjang 60 hari. Nah, di sini tadi yang persiapannya dari spermatid dan ke spermatozoa. Jadi dipersiapkan ini microtubular, annulus, centriole, next, akrosom depan yang nanti berguna untuk menembus sel telur. Sel telur. Nah, itu di akrosomnya ini. Jadi dibagi 3, ada kepala, badan, ekor. Ekor berfungsi sebagai kendali gerak atau mengarahkan kemana. Badan posisinya sebagai energinya. Di kepala juga ini adalah intinya, seperti itu ya. Oke, ereksi. Sekarang kita masuk kepada fase dari kalau tadi di bagian testisnya, kita masuk ke bagian penisnya. Nah, di ereksi itu apa sih itu ereksi? Jadi ereksi itu adalah tekanan hemostasis. Jadi tekanan darah yang dibendung, dikunci oleh otot. Jadi ada namanya erectile tissue atau jaringan erektil. Jadi ototnya yang mengunci, jadi menyebabkan adanya tekanan hemostasis hingga tegang penisnya. Nah, itu dikoordinasi sama seperti yang lain. Jadi dia berada di bagian spinal cord. Jadi di tulang belakang, di sumsum tulang belakang, di spinal cord. Tapi yang menginisiasi yaitu dari saraf pusat. Jadi yang mengeksekusi tetap dari spinal, tapi yang sebagai kontrol utama tetap dari sistem saraf pusat, CNS, yang di bagian otak. Oke, ini bagaimana ada longitudinal kanal yang di LC itu ya. LC R itu rootnya, bagian luarnya ya. Terus ada DC itu single dorsal longitudinal kanal. Longitudinal berarti mengikuti arah sejajar dengan badan hewan. Ya ingat, jadi ada cranial caudal. Jadi itu longitudinal membagi 2. Jadi dianya tegak lurus
membagi. Jadi di bagiannya itu hanya satu jenis besar, jadi single dorsal longitudinal kanal itu di DC-nya. Nah, nanti dianya ada pemfire-nya juga di ventral kanalnya. Ada dorso ventral, berarti ventral bagian bawahnya. Jadi ventral kanal di FC-nya itu. Nah, ini posisinya. Nah, di sini kita lihat yang bagian dari perputaran dari ada arteri, vena, sama bulbnya lubangnya. Jadi tekanan yang masuk. Jadi vena sama arteri. Jadi ada bulbospongiosus muscle, ada ischiocavernosus muscle. Jadi diposisikan, jangan lupa yang untuk tekanan arteri itu bulbospongiosus, kalau untuk vena ischiocavernosus. Jadi perhatikan di bagian tersebut. Nah, ini kita lihat ada uretra. Uretra adalah pipa utamanya. Nanti dianya dipasang ada corpus spongiosum sebagai pelindungnya. Ada juga corpus cavernosumnya. Nah, itu diperhatikan di posisi kunciannya. Jadi yang mengunci dari tekanan vena sama arterinya itu berbeda, bagiannya berbeda, muskulusnya juga berbeda, diperhatikan. Nah, ini yang jenis yang dari kuda, diperhatikan ya. Ini anatominya saja biar kelihatan jelas perbedaannya ya, tapi tidak dijelaskan secara rinci karena ada di anatomi. Oke, ini seperti ini. Lihat posisinya, gallbladder, scrotum, testis, gland penisnya. Nah, yang ini yang di dock. Oke, selesai.